Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Syifa. Kali ini Syifa ingin bercerita tentang sifat-sifat Nabi yang berjudul sabar. Baiklah, kita akan memulai ceritanya. Rasulullah SAW selalu bersemangat dalam berdakwah. Beliau tetap berusaha berdakwah walaupun dimusuhi oleh sebagian besar penduduk Mekah. Ketika berdakwah, beliau biasanya dilindungi oleh pamannya Abu Thalib. Beliau juga mendapat dukungan dari istrinya Khadijah. Mereka berdua adalah orang yang dihormati oleh penduduk Mekah. Ketika pamannya wafat, kaum Quraisy semakin mendesak Rasulullah SAW. Mereka menghina dan terus mengganggu Rasulullah SAW dan kaum Muslim. Beliau pun pergi ke Taif untuk mencoba berdakwah dan hijrah ke sana. Rasulullah SAW berangkat ke Taif didampingi oleh Zaid bin Haritsah. Beliau berharap kabilah Thaqif akan menerima dakwah beliau. Sesampainya di Taif, Rasulullah SAW menemui para pemimpin kabilah. Rasulullah SAW mengajak mereka beriman kepada Allah. Beliau juga meminta mereka membela Islam. Utusmu, maka dia akan merobek-robek pakaian Ka'bah, ujar salah seorang dari mereka. Apakah Allah tidak menemukan orang lain selain dirimu? Kata pemuka kedua sinis. Demi Allah, sekali-sekali tidak akan mau berbicara denganmu, ujar orang terakhir. Ketiga pemuka kabilah menolak dakwah Rasulullah. Mendengar penolakan itu, Rasulullah SAW sangat kecewa. Beliau meminta mereka untuk merahasiakan kedatangannya dari kaum Quraisy. Mereka pasti akan semakin benci pada beliau dan Islam jika tahu. Rasulullah SAW tinggal di Taif hingga 10 hari. Selama itu, beliau tetap berusaha berdakwah. Namun, jawaban mereka sama, keluarlah engkau dari negeri kami. Rasulullah tidak putus asa. Beliau tetap menyampaikan perintah Allah. Namun, tak satu pun dari penduduk Taif yang menerima. Tatkala Nabi ingin keluar dari Taif, orang-orang berkumpul lalu mengikuti beliau. Mereka menghina dengan kata-kata keji dan melempari beliau dengan batu. Usir pria yang mengaku nabi itu, teriak seorang penduduk. Pergilah kalian dari kota kami, teriak yang lain. Dasar pendusta. Rasulullah dilempari batu hingga kaki beliau bersimbah darah. Zaid berusaha melindungi, tetapi kepalanya juga terluka terkena lemparan batu. Rasulullah SAW dan Zaid pun pergi dari daerah itu. Setelah beberapa saat berjalan, mereka berhenti dan beristirahat di kebun anggur. Kebun tersebut milik Utbah dan Syaiban bin Rabi'ah. Rasulullah SAW memanjatkan doa kepada Allah. Beliau mengadukan kesedihan hatinya. Hati Utbah dan Syaibah pun tergerak. Mereka merasa kasihan pada Rasulullah. Mereka mengirimkan pelayan bernama Addas untuk memberinya anggur. Addas meletakkan anggur di hadapan Rasulullah untuk mempersilakannya untuk makan. Nabi berucap Bismillah lalu memakannya. Tak disangka Addas terkejut mendengar ucapan Rasulullah. Ucapan itu tidak biasa diucapkan oleh penduduk di sini. Ucap Addas. Setelah berbincang
berbincang lama, akhirnya Adas mengerti bahwa yang di hadapannya adalah seorang nabi. Dia pun mencium tangan dan kaki Rasulullah. Dengan hati sedih, Rasulullah SAW memutuskan kembali ke Mekah. Ketika sampai di Qarn al-Manazil, Rasulullah melihat ke awan yang menaunginya. Setelah diperhatikan, beliau melihat ada malaikat Jibril dan 2 malaikat lainnya di sana. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla telah mendengar perkataan kaummu kepadamu dan penolakan mereka terhadapmu. Dan Allah Azza wa Jalla telah mengirimkan malaikat penjaga gunung untuk engkau perintahkan melakukan apa saja yang engkau mau atas mereka, kata Jibril. Malaikat penjaga gunung mengucapkan salam lalu berkata, wahai Muhammad, jika engkau mau, aku bisa menimpakan 2 gunung besar pada mereka, ujar malaikat penjaga gunung. Justru aku mengharap agar Allah menjadikan keturunan mereka menyembah Allah semata dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu pun, tutur Nabi Muhammad SAW. Rasulullah menolak membalas perlakuan penduduk Taif. Bahkan beliau mendoakan agar kelak keturunan mereka beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Begitulah akhlak mulia Rasulullah SAW saat beliau mampu membalas perlakuan buruk dari kaumnya, namun justru beliau memaafkan dan mendoakan mereka. Sifatnya yang sabar, lemah lembut, dan penuh kasih sayang menunjukkan kepada kita bahwa beliau sangat menginginkan kebaikan bagi umatnya. Sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, dan comments. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.